Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wafiro, NIM T 2018-1192. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, pelajaran fikih tingkat madrasah ibtidaiyah atau MI. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih standar kompetensi itu. Standar kompetensi adalah mata pelajaran yang merupakan deskripsi pengetahuan, keahlian, serta perilaku yang wajib dipahami sehabis siswa menekuni mata pelajaran tertentu pada jenjang pelajaran tertentu pula. Bagi Abdul Majid, standar kompetensi ialah kerangka yang menerangkan dasar pengembangan program pendidikan yang struktur pada tiap mata pelajaran. Standar kompetensi telah ditetapkan oleh para pembimbing pengembang kurikulum yang bisa kita amati dari standar isi. Nah, tugas utama seorang guru itu kan dalam proses pembelajaran ada beberapa poin, diantaranya yang pertama mempersiapkan persiapan proses pembelajaran, yang kedua melakukan kegiatan belajar dan mengajar, dan yang ketiga mengevaluasi pembelajaran secara rutin. Lah, ketiga tahap tersebut itu merupakan satu kesatuan elemen yang saling bergantungan, saling mempengaruhi dan memiliki tingkat kepentingan yang sama dan melengkapi dalam mencapai tujuannya pembelajaran dalam dunia pendidikan. Perencanaan dan proses pembelajaran dan evaluasi merupakan elemen paling penting dan mendasar dari proses pembelajaran, dan setiap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran telah ditetapkan berdasarkan standar kompetensi nasional tentang tuntutan bahwa guru harus memiliki kemampuan untuk mengevaluasi siswanya. Nah, kehadiran standar kompetensi itu merupakan elemen yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Hal itu tercermin dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi standar isi kurikulum, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidikan, tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan, evaluasi, akreditasi, sertifikasi, peminjaman mutu. Baik guru maupun siswa itu perlu memahami kompetensi yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Maksudnya itu tuh ya, kurikulum itu berdasarkan kompetensi, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kecakapan, nilai, sikap, dan minat siswa, agar mereka dapat melakukan suatu dalam bentuk kemahiran disebut tanggung jawab, disertai tanggung jawab. Sedangkan yang dimaksud dengan standar kompetensi itu adalah pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa, serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai bagi siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Berdasarkan definisi tersebut, standar kompetensi mencakup dua hal. Yang pertama itu standar isi dan standar keterampilan dan standar penampilan. Nah, kalau standar yang mencangkut isi berupa pernyataan tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dikuasai siswa dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Sedangkan standar kompetensi yang menyangkut tingkat penampilan adalah pernyataan tentang kriteria untuk menentukan tingkat penguasaan siswa terhadap standar isi gitu. Jadi pengembangan SK peserta didik dalam suatu pelajaran itu mengacu pada struktur keilmuan dan perkembangan peserta didik yang dikembangkan oleh para pakar mata pelajaran, pakar pendidikan, dan pakar psikologi pengembangan dan pengacuan prinsip-prinsip. Nah, di sini yang kedua saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. Apa sih kompetensi dasar itu? Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam penguasaan materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Juga merupakan perincian atau penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi. Adapun penempatan kompetensi dasar dalam silabus sangat penting.
Hal ini berguna untuk meningkatkan para guru seberapa jauh tuntutan target kompetensi yang harus dicapainya. Kompetensi dasar itu dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar merupakan acuan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan standar kompetensi kelulusan untuk penilaian. Mata pelajaran itu sebagai sumber dari konteks untuk mengetahui kompetensi bersifat terbuka dan tidak selalu diorganisasikan berdasarkan disiplin ilmu yang sangat berorientasi. Kompetensi dasar itu berisi konten atau kompetensi yang harus atas sikap pengetahuan dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi dasar itu merupakan hal yang penting bagi setiap perangkat pendidikan karena melalui kompetensi dasar setiap proses pembelajaran dapat tersusun dan terencana dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik pula. Selain itu, KD dalam setiap mata pelajaran telah disusun dengan karakteristik pendidikan pada umumnya agar peserta didik dapat memahami secara baik. Beberapa ahli itu menyimpulkan bahwa kompetensi dasar tidak hanya memberikan pengetahuan, melainkan pengembangan suatu kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Langkah-langkah untuk menyusun kompetensi dasar itu, yang pertama, menjabarkan kompetensi dasar yang dimaksud. Yang kedua itu tulislah rumusan kompetensi dasarnya. Yang ketiga, mengkaji KD tersebut. Yang keempat, kajilah apakah semua indikator tersebut telah mempresentasikan KD-nya. Apabila belum, lakukan analisis lanjut. Kalau yang kelima itu tambahkan indikator lain sebelum dan sesudah indikator yang teridentifikasikan sebelumnya dan rubahlah rumusan yang kurang tepat dengan lebih akurat dan pertimbangkan urutannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi dasar kelas 1 sampai kelas 6. Yang pertama itu saya akan menjelaskan standar kompetensi SK dan kompetensi dasar MI yang dikembangkan. Isi dari kompetensi dasar madrasah ibtidaiyah itu dikembangkan oleh Departemen Agama dan mempertimbangkan dan mereview Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk pendidikan dasar menengah dan mata pelajaran pendidikan agama Islam aspek fikih untuk SD atau MI serta memperhatikan surat edaran Dirjen Pendidikan Islam. Dalam perkembangan SK dan KD Fikih ini ada beberapa persoalan penting yang perlu dikembangkan, yakni materi pelajaran, kegiatan pelajaran fikih, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajarannya. Pertama itu materi fikih yang relevan untuk dikembangkan bagi level madrasah ibtidaiyah, yakni seharusnya berkaitan dengan level-level dasar-dasar pembahasan fikih, baik yang ibadah maupun muamalah. Adapun persoalan puasa, tadarus, kurban, dan haji adalah termasuk dalam kajian ibadah. Sebagaimana diungkapkan oleh Profesor Dr. M. Hasbi As-Siddiq, sekumpulan hukum yang dinamai ibadah yakni toharoh, sholat, jenazah, hisyam, zakat, fitrah, terus haji, jihad, nazar, kurban, zobihah, so'id, akikoh, dan makan serta minum.
Materi-materi fikih MI pada dasarnya adalah merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada peserta didik yang masih level anak-anak. Pesan menurut Dr. Hamzah merupakan informasi yang akan disampaikan oleh komponen lain, dapat berupa ide, fakta, makna, dan data. Unsur pesan meliputi origin, mode, physical character, organization, dan novelty. Namun, dalam program pendidikan yang bersifat pembelajaran, tidak semua unsur dapat digunakan. Dan apabila dapat memaksudkan unsur-unsur tersebut itu kemasannya harus indah, terus untuk didengar tidak vulgar. Materi sebaiknya dipilih dan konkret dan biasa menimbulkan direct learning pada peserta didik. Karena anak-anak madrasah itu masih dalam level operasional konkret, maka penjelasan-penjelasan mengenai puasa, amalan puasa, kurban, haji semaksimal mungkin itu ditampilkan secara real di hadapan peserta didik di era kemajuan dan perkembangan iptek yang begitu pesat. Hal itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi seorang guru. Yang kedua itu yakni pengembangan SK dan KD materi fikih MI pada wilayah kegiatan pembelajarannya. Strategi pembelajaran fikih untuk anak madrasah ibtidaiyah harus memperhatikan berbagai faktor yang terkait, terutama materi dan karakteristik perkembangan peserta didik, di mana desain pembelajaran juga merupakan faktor lain yang penting di dalamnya. Desain pembelajaran merupakan tata cara yang dipakai untuk melaksanakan proses pembelajaran. Adapun unsur yang terdapat dalam desain pembelajaran meliputi siswa, tujuan, metode, dan evaluasi. Pengembangan SK dan fikih pada madrasah ibtidaiyah ini adalah merupakan kewajiban bagi para pengelola madrasah ibtidaiyah, khususnya para guru MI. Karena apa? Ya karena guru-guru lah pihak yang paling berperan dalam proses pembelajaran di kelas. Maka keberhasilan dan tidaknya suatu proses pembelajaran fikih memang lebih dominan tergantung dari kompetensi dan profesional guru dalam mengembangkan SK dan KD fikih madrasah ibtidaiyah yang telah disusun oleh pemerintah. Harapan ini juga merupakan kelonggaran yang diberikan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan pendidikan semaksimal mungkin sesuai dengan karakter dan ciri-ciri khas masing-masing. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis materi fikih MI yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, berdasarkan 22 standar kompetensi SK dan 50 kompetensi dasar, di dalam standar isi di atas itu yang barusan saya jelaskan itu dapat dianalisis bahwa dari SK sejumlah itu secara kuantitatif dapat dilihat bahwa mayoritas 82% diantaranya adalah tergolong fikih praktis. Maksudnya itu materi fikih yang diajarkan memprioritaskan fikih yang dekat terhadap pengalaman nyata siswa dan siap diamalkan dalam keseharian. Berdasarkan kajian secara mendalam berkaitan dengan isi maupun pengembangan SK dan KD mata pelajaran fikih itu untuk madrasah ibtidaiyah atau MI, maka dapat ditemukan sedikitnya itu 4 persoalan. Yang pertama itu ruang lingkup kajiannya atau pembatasan fikih
madrasah ibtidaiyah. Terus yang kedua itu kedalaman materi fikih madrasah ibtidaiyah. Terus yang ketiga itu sebaran mata pelajarannya, pelajaran fikih madrasah ibtidaiyah. Terus yang keempat itu yakni strategi implementasi SK, KD, mata pelajaran fikih dan fikih madrasah ibtidaiyah dalam konteks pembelajaran. Namun itu pembahasan tentang ibadah, semisal sholat gitu tuh ya, seharusnya itu tidak terbatas pada syarat, rukun, sunnah, dan batalnya saja, melainkan juga menyinggung adab dan hikmah yang relevan agar siswa itu mampu mengenali bahkan mengapresiasi dimensi akhlak dan moral dan makna fungsionalnya itu, manfaat dari ibadahnya itu. Kemudian materi fikih itu tidak hanya mencangkup hal-hal yang primer, melainkan seharusnya itu mencangkup juga hal-hal yang sekunder. Semisal sholat gitu tuh ya, sholat sunnah dan puasa sunnah gitu tuh ya. Namun ada hal primer dalam lingkup rusa yang belum tercangkup gitu tuh, seperti tayamum. Padahal sholat bagi orang yang sakit itu kan apa yang masuk ke dalam lingkup rusa sudah tercangkup dalam pembahasan tersebut gitu. Sementara itu tuh ya, dalam perspektif psikologis, jika melihat substansi standar, kompetensi dan kompetensi dasar dari SK dan KD gitu untuk kelas 3, tuh kelas 3 semester 2, kelas 5 semester 2 gitu, bisa diamati bahwa substansinya itu materi nampak tidak tepat untuk anak usia mereka gitu, seperti materi puasa yang diberikan kepada anak kelas 3 sama kelas 2 dalam standar kompetensi disebutkan yakni mengenal puasa. Kemudian kompetensi dasarnya adalah yang pertama itu menjelaskan ketentuan tentang puasa Ramadan, dan yang kedua itu menyebutkan hikmah puasa Ramadan. Kemudian SK standar kompetensi dan KD atau kompetensi dasar kelas 5 semester 2 juga, yakni mengenal tata cara ibadah haji dengan kompetensi dasarnya. Yang pertama itu menjelaskan tata cara ibadah haji, yang kedua itu mendemonstrasikan tata cara ibadah haji. Ketidaktepatan pemberian materi puasa untuk kelas 3 semester 2 itu didasari karena adanya kontradiksi antara materi itu dengan realitas karakter perkembangan anak kelas 3 madrasah ibtidaiyah yang rata-rata masih baru usia 9 tahun. Perlu diketahui bahwa untuk usia tersebut karakter perkembangan agama mereka masih bersifat imitatif. Anak juga mampu memahami sebatas dari apa yang dilakukannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Monks bahwa anak belum memiliki orientasi mengenai pemisahan subjek-subjek. Perasaan dan pandangan masih berpusat pada diri sendiri, sehingga ketika puasa pada usia itu belum menjadi kewajiban bagi diri mereka sendiri, maka sebaiknya puasa akan lebih tepat itu diberikan pada kelas-kelas yang lebih tinggi, di mana anak sudah akhir baligh seperti kelas 5 atau kelas 6 gitu tuh, pada tingkatan anak bisa merasakan berkewajiban puasa. Kemudian dalam standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD fikih madrasah ibtidaiyah kelas 5 semester 2 disebutkan tuh bahwa standar kompetensi kedua yakni mengenal tata cara ibadah haji. Dengan kompetensi dasarnya yang menjelaskan tata cara ibadah haji, dan yang kedua itu mendemonstrasikan tata cara ibadah haji. Kompetensi dasar di atas nampaknya ada overlap
yang hampir mirip dengan argumen untuk kritik terhadap materi yang kelas 2 semester 2 di atas. Pada substansi materi fikih kelas 5 dan kelas 5 semester 2 ini justru nampak sekali bahwa ada upaya untuk menanamkan kognitif dan motorik semata tanpa ada perhatian pembentukan sikap pada sisi efektif. Hal itu karena materi haji itu ibadah yang sebenarnya dilakukan bagi mereka yang sudah mampu. Dalam konteks di sini itu bahwa memahami suatu materi yang jauh dari kata konteks konkret ibadah sebenarnya. Proses direct learning tidak terjadi pada hal ini. Monks mengungkapkan bahwa anak dalam stadium kognitif operasional konkret mulai dari 11 tahun gitu tuh ya dapat berpikir operasional dengan catatan bahwa materi berpikirnya ada secara konkret. Dengan demikian fikih madrasah ibtidaiyah sebaiknya menyajikan materi-materi yang secara realitas itu konkret, dapat dirasakan secara indrawi dan dapat dialami oleh peserta didik. Lah, bahkan kalau belajar sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi tanpa ada kesempatan untuk berdiskusi, membuat pernyataan, mempraktikkan, bahkan mengajarkan pada orang lain. Sehingga kunci keberhasilan pembelajaran fikih madrasah ibtidaiyah ini juga sangat ditentukan oleh materi yang dipilihnya. Sedangkan standar kompetensi untuk fikih MI kelas 3 semester 2 yang nomor 2 yakni mengenal amalan-amalan di bulan Ramadan. Substansi materi pada standar kompetensi maupun di kompetensi dasar sebagai penjabaran tersebut sudah bisa dinilai tepat untuk anak usia kelas 3. Kemudian juga untuk fikih kelas 5 semester 2 itu standar mengenal ketentuan ibadah kurban. Dengan kompetensi dasarnya yang pertama menjelaskan tentang ketentuan kurban, yang kedua itu mendemonstrasikan tata cara kurban. Opini itu didasarkan pada sebuah argumen bahwa amalan-amalan umum untuk anak pasti yang pernah mengikutinya, baik karena ajakan orang tua, tetangga, saudara, terus niat sendiri gitu tuh ya. Sebuah amalan yang sepertinya pada masa kekinian lebih menjadi seperti tradisi. Maka materi ini tepat bagi anak madrasah ibtidaiyah itu kelas 5. Berkaitan juga dengan salah satu sifat yang penting yang dari perkembangan berpikir operasional konkret. Kemudian itu kemudian ketika puasa tuh pada usia itu belum menjadi kewajiban bagi mereka, maka sebaiknya puasa akan lebih tepat diberikan pada kelas-kelas yang lebih tinggi, di mana anak sudah akhil baligh seperti kelas 5 atau kelas 6 gitu tuh, pada tingkatan anak bisa merasakan kewajiban puasa. Terus sedangkan standar kompetensi fikih madrasah ibtidaiyah MI itu kelas 3 semester 2 yang nomor 2 yakni mengenal amalan-amalan di bulan Ramadan. Substansi materi pada standar kompetensi maupun di kompetensi dasar itu sebagai penjabarannya tersebut sudah bisa dinilai tepat untuk anak usia kelas 3. Kemudian juga untuk matkul fikih, mata pelajaran fikih madrasah ibtidaiyah kelas 5 dan semester 2 standar kompetensi yang pertama yakni mengenal ketentuan ibadah kurban. Mel itu menjelaskan, bahkan mengatakan kalau belajar yang sesungguhnya itu tidak akan terjadi tanpa ada kesempatan untuk berdiskusi, membuat pernyataan, memperhatikan, bahkan mengajarkan kepada orang lain, sehingga kunci keberhasilan pembelajaran fikih juga sangat ditentukan oleh pemateri yang dipilihnya itu. Terus secara konkret itu
dapat melihat akibat langsung usaha-usahanya untuk menyelesaikan masalah. Jadi mengeksplorasi pengetahuan anak dengan menstimuli mengetahui materi yang relevan dengan konteks realitas yang ada pada dasarnya akan mengefektifkan proses pembelajaran fikih itu sendiri. Sementara itu, beberapa contoh dari kompetensi dasar seperti 1.2.1 itu menjelaskan ketentuan puasa, menyebutkan 1.2 menyebutkan hikmah puasa dan seterusnya gitu. Jadi penyusunan urutan kompetensi dasar per standar kompetensi dasar di atas yang sudah saya jelaskan itu mulai dari awal penjelasan secara verbal, kemudian baru ranah praktisnya. Ranah praktisnya itu adalah selaras dengan karakter dasar dari perkembangan agama anak yang bersifat verbalis dan ritualistik. Suatu karakter keagamaan yang ditunjukkan pada anak yang mula-mula tumbuh secara verbal atau ucapan, kemudian anak menghafal bacaan tersebut, kemudian melakukannya dengan membiasakannya. Jadi dari segi tujuan pembelajarannya, SK dan KD Fikih MI itu dalam sampel di atas adalah relevan dan tepat. Nah, selanjutnya itu apa sih perbedaannya antara materi MI dengan SD? Kalau di madrasah ibtidaiyah itu materi fikih dibuat dalam satu disiplin ilmu berdasarkan kurikulum Departemen Agama. Sedangkan kalau di sekolah dasar Islam, sebagian ada yang terpadu menjadi bagian pendidikan agama Islam dan sebagian lagi ada yang disendirikan menjadi satu disiplin ilmu pada pelajaran fikih seperti halnya di madrasah ibtidaiyah. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.